Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Andi Rakitya dari Prodi S1 Teknomatika. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang program saya atau aplikasi saya, yaitu Koran Augmented Reality berbasis mobile dengan menggunakan metode image tracking Vuforia. Nah, di, di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya apa saja termasuk di dalam Unity. Nah, bisa dilihat di layar ini. Nah, di layar semuanya ini adalah tampilan main menu di aplikasi mobile saya. Nah, di aplikasi mobile saya itu terdiri dari beberapa menu, yaitu AR kamera, cara penggunaan atau panduan, dan juga menu informasi. Nah, bisa dilihat kan ini. Nah, di sini saya memiliki beberapa uh, button. Di button panduan bisa dilihat sendiri seperti ini. Sebentar. Nah, ketika kita memencet menu panduan, dia akan melempar ke ke tampilan seperti ini. Cara penggunaan pada tampilan menu utama, tekan tombol kamera untuk memulai aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu panel informasi. Nah, di panel informasi sendiri itu yaitu menceritakan tentang detail aplikasi saya ini. Nah, di detail aplikasi saya sendiri ini juga saya melampirkan website dari website dari berita yang terkait di sini. Nah, ini saya coba testing sebentar. Nah, ini kembali kan ke menu panduan. Kalau AR kamera, dia nanti ubah ke AR kamera. Ini karena posisi kamera yang saya pakai, nggak saya pencet dulu. Nah, ini informasi. Nah, ketika dianukan ke ini, nah ini berubah ke tabel blog bojonegoro.com. Nah, di sini adalah berita-berita yang terkait seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, oke, selanjutnya di aplikasi saya sendiri ini ada lagi. Nah, itu kan tadi itu aset di main menu. Nah, ini untuk asetnya yang di scan-nya yang di AR kamera, saya menggunakan source code seperti ini. Sebentar. Nah, ini masih menunggu sebentar, harus sabar ya. Nah, bisa dilihat ini adalah source code dari pilih scan. Jadi source code ini bertujuan untuk saling menghubungkan scan satu dengan scan lainnya. Kan karena scan tadi satu pertama itu dari main menu. Nah, ya ini dan selanjutnya saya membutuhkan scan ini. Nah, scan ini bertujuan yaitu tadi menggabungkan scan satu dengan scan berikutnya dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, ketika kita melakukan bulk setting pada aplikasi, nah scan bulknya itu terdaftar. Dan juga ketika kita mencet di tombol kamera, button kamera, nah nah dia mengarahkan ke scan AR demo, yaitu scan AR saya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ya, saya lanjut. Nah, saya open scan dulu di AR Koran Demo. Tidak usah di save saja. Nah, di sini ada beberapa image target yang sudah saya buat sebelumnya sebagai pengujian dan juga uji coba seperti itu pada aplikasi. Nah, bisa dilihat sendiri sebentar. Nah, bisa dilihat sendiri ini adalah semua data-data atau video player yang terkait seperti itu. Nah, sebentar, untuk yang image targetnya yang satu saya buat kekecilan ya. Soalnya ini salah memasukkan width image-nya waktu di Vuforia, jadi gambarnya kecil gitu. Nah, tapi ini tidak ini kok, tidak masalah kok. Yang penting posisi sama posisi image targetnya itu tidak mendepani dari AR kamera seperti itu. Ini saya coba untuk membuat satu lagi image target. Nah, ini saya mulai dari awal. Ya, ketika kita menjadi AR kamera, nah, kita ke AR kamera dulu, kita klik kanan. Nah, itu kita bikin namanya Vuforia Engine. Kita pilih image target.
Nah, dari image target tersebut itu kan nanti kan kita dikasih lembaran kertas kosong. Nah, ini kita pilih yang hijau ya, hijau. Nah, hijau atau kuning gini. Nah, kita geser ke kita tata aja ya biar lebih rapi soalnya ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Nah, kita tata. Nah, bisa dilihat kan image target ini kosongan ya. Nah, sebelum itu, nah, kita akan melampirkan apa filenya, file atau gambar yang untuk dijadikan sebagai koran. Nah, seperti ini. Ini kan image target kan masih kosong. Nah, form database-nya kan masih belum ada kan. Nah, ini saya nyoba memasukkan berita. Saya nyoba ya. Ini kan image target baru nih. Saya buat image target 8 ya. Nah, oke. Dari image target 8. Nah, nanti saya ini ada dua cara untuk membuat marker. Ada yang secara otomatis dan ada yang secara manual. Kalau yang secara otomatis dia lebih instan, tapi dia langsung melihat dari kualitas gambar tersebut. Nah, jeleknya itu kalau misalnya gambarnya buruk, kualitas markernya itu nanti ratingnya sedikit. Nah, nanti bisa dilihat sebelumnya. Kalau yang apa marker manual, nah kita dapat gambar tuh, gambarnya buruk gitu, kualitasnya buruk. Nah, gambar tersebut itu tidak mengaruhi sama ini, dia menghitung secara otomatis tepi-tepinya seperti itu, tidak seperti Vuforia yang langsung otomatis. Nah, ini saya bukakan di MATLAB-nya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar yang sudah saya tes satu-satu, soalnya takutnya ini ya apa Vuforianya ini. Nah, kita kan pakai Imax 8 ya. Imax 8 ini gambar yang mau saya uji cobakan ya. Nah, karena ini Imax 8 kita belum masuk ke database, jadi ini masih baru. Nah, saya baru memasukkannya tadi. Nah, Imax 8 ini ya. Nah, dari Imax 8 sendiri, nah ini memiliki rumus-rumusnya, yaitu dari Gaussian filter, turunan kita menghitung titik X dan Y, dan juga metriknya untuk menentukan gambarnya. Nah, ini kan masih ini. Nah, cara prosesnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kita kan pertama kali dapat gambar, kita masukkan. Kita pencet dulu namanya I am so image. Nah, ditunggu sebentar, masih diproses. Nah, ini kan gambarnya yang telah masuk atau yang telah kita daftarkan, ini akan diproses menjadi sebuah grayscale atau hitam putih. Nah, ya hampir sama seperti metode marker based tracking. Nah, tapi kalau marker based tracking dia itu lebih ke QR code, soalnya kan titik-titik. Nah, kalau di sini kan dia tidak, dia mengubah, kalau di image target dia mengubah gambar. Nah, seluruh gambar itu menjadi hitam putih atau menjadi grayscale seperti itu. Nah, ketika gambar sudah kita proses dan dapat dirubah menjadi grayscale, kita menghitung titik X dan Y untuk sebagai posisi dari titik markerless-nya seperti itu. Nah, untuk menghitung titik X-nya, kita tinggal menggunakan dari turunan Y, karena kontrolnya saya menggunakan dx ya, dx untuk menghitung mesh grid-nya seperti ini. Nah, kita tahu, nah mesh grid-nya ada berapa aja nih kan, min 1, min 11, 01. Nah, setelah kita mendapatkan titik di X sama Y, nah kita akan mengimplementasikan di Gaussian filter. Nah, di Gaussian filter sendiri dia akan mengubah gambar menjadi fokus di setiap titik. Jadi gambar nanti yang di titik X akan tampil seperti apa sudut-sudutnya, dan gambar Y akan tampil apa seperti sudut-sudutnya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan. Bukan ya, saya IMSO tadi yang pertama. Nah, ini adalah untuk titik X ya. Nah, untuk titik X kan bisa lihat sendiri dari gambar egrang ya. Nah, egrangnya sendiri kan ada garis nih, kelihatan. Nah, ini juga pohon-pohonnya juga kan. Untuk titik tepi di sudut genteng rumahnya itu tidak terlalu terlihat ya. Nah, oke, saya coba di titik Y, tinggal arah atas, nanti sama, tinggal rubah kita X menjadi Y. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini kan untuk titik Y. Titik Y bisa dilihat sendiri kan. Ya, ini di gentengnya ada garis-garis mulai kelihatan kan, nah, penghitungannya. Nah, ini untuk titik Y.
Nah, setelah kita mendapatkan gambar konvertan di setiap titik sudut di X sama Y, nah habis itu kita mencari ini rata-ratanya. Nah, rata-ratanya dengan cara menghitung metriknya. Nah, gini, kita pakai kontrol kan ini. Saya masukkan metrik kan. Sebentar. Nah, ini kan tadi titik X, titik Y. Ya, titik X, Y ini untuk langsung jadi satu, untuk jadi kolom. Jadi nanti itu seperti kayak layer, kolom 1, kolom 2 seperti itu. Nah, bisa dilihat kan ini ada kolom 1 sampai 4, kolom 5 sampai kolom 6. Jadi gambar yang ini itu ada kolom-kolomnya seperti itu. Layer gitu lebih tepat ya. Sesudah kita mencari metriknya, nah, kita akan menghitung EPS-nya atau maksimanya. Nah, tinggal cara ini ketik EPS. Nah, karena apa, di Orville Harris point-nya dia sudah menentukan kan titik X sama Y. Nah, jadi dia show image yang sebelumnya menjadi titik maksimanya karena itu, dan menyesuaikan sama threshold. Nah, threshold ini bertujuan untuk markernya. Jadi semakin kecil thresholdnya, semakin banyak nanti marker yang sebagai banyak marker atau sudut yang ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Saya coba kita run karena kita sudah melalui proses semuanya. Oke, emang ini menghitung semua titik sudut yang ada di gambar. Soalnya berarti gambarnya banyak, seperti itu. Kalau thresholdnya kita makin besar, nanti thresholdnya juga makin berkurang. Tapi lebih baik kenapa lebih kecil? Soalnya apa, nanti gambar yang kita udah proses di titik, nah titik di threshold semakin kecil lah, marker-markernya kan semakin banyak nih. Bisa dilihat nih titik-titik kuningnya, nah sudut-sudutnya kan ya, gentengnya juga loh. Tadi kan ada sudut-sudutnya ya, pohonnya di titik X tadi sebelumnya ya kenanya. Nah, seperti itu. Sesudah kita membuat penghitungan marker secara manual, nah kita akan langsung secara otomatis di Vuforia seperti ini. Nah, ini kita udah login di lampirannya, kita masuk. Nah, setelah masuk kita ambil ke target manager. Dari target manager sendiri, nah kita ini dari databasemu atau yang kamu buat sebelumnya. Nah, tinggal kita add target. Nah, visitnya dibuat 10 karena sebelumnya tadi di mana image target 1 sampai 4 saya ternyata itu saya buat bit 1. Nah, ini saya buat bit 10 biar agar terlihat lebih besar. Tapi ketika waktu praktek di korannya atau di scan-nya, itu dia akan menyesuaikan sama 3D objeknya atau kuatnya. Nanti saya jelaskan habis ini ya. Nah, kita bikin berita 8. Oke. Image. Nah, di sini 8 ya. 8. Oh ya, dirubah dulu ya biar ini urut enak biar bisa dibacanya kan. Nah, jangan 8 saja. Nah, ini dia uploading target. Kan tadi gambar yang sudah kita proses. Nah, itu kan rating image-nya kan. Nah, sebentar. Ditunggu dulu, dia masih processing atau bisa kita relog gitu. Soalnya prosesnya cepet kok, gak terlalu lama. Nah, sekarang ini. Nah, bisa dilihat kan gambarnya tadi kan jelek ya, gambar ya yang saya taruh itu kan di ini. Ini gambarnya kan gambar jelek, gambar maksudnya kualitasnya ya buruk gitu, nggak HD banget. Setelah kita hitung di metrik tadi kan di MATLAB tadi kan kelihatan kan titik-titiknya seperti itu. Nah, ini ketika kita udah masukkan di Vuforia bisa dilihat di show fitur. Nah, kelihatan kan titik-titiknya. Nah, dan juga return automable-nya itu lebih bagus, bintang 4 karena nah ini kan tadi kan kalau bisa dilihat di perhitungan manual kan titiknya lebih banyak tuh. Nah, kalau di Vuforia dia lebih minimalisir titiknya, tidak terlalu banyak gitu. Nah, untuk menghitung outable-nya, kalau kita menampilkan tadi kalau outable-nya kita threshold-nya kita buat lebih besar, itu nanti outable-nya ratingnya cuma 2 seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah kamu mengupload gambar yang untuk dijadikan untuk koran AR, kita download nih database-nya. Download. Nah, dari download ini nanti kita import datanya ke Unity seperti itu ya. Kita download aja dulu asal gak apa-apa. Nah, set. Nah, ini kan ada beritanya nih. Nah, berita 8-nya masuk. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ya kayak
Oh sebentar. Dia menyesuaikan sama ini. Nah, oke, gambar kan sudah masuk nih. Nah, setelah itu kamu pencet image targetmu atau target yang ingin kamu buat menjadi AR image seperti itu atau image tracking. Nah, kamu tinggal pergi ke image target. Nah, ke image target before scriptnya ini sudah bawaan dari Euphoria, tergantung updateanmu. Setidaknya ini update-nya harus di versi 9.4 seperti itu. Setelah kamu menjadi image target, pilih ke image target behavior, kita form database kan. Form database. Nah, tadi kan kita udah import. Nah, jadi datanya itu tracknya terhubung sama Unity seperti itu. Nah, dan ini gambarnya. Kalau tadi widthnya saya buat kecil satu, mungkin kecil gambarnya ya. Nah, setelah kita membuat ini belum selesai ini masih belum bisa dijadikan. Nah, setelah ini kalau jangan lupa setelah kamu membuat image script ini kan ada bawaan. Nah, bawaannya default observer event handler ini kamu remove component saja. Soalnya ini beda seperti itu. Nah, nanti ada source code-nya sendiri untuk menghubungkannya sama URL-nya seperti itu. Nah, setelah kamu hapus tadi, kita ke image target, kembali ke image target, kita klik kanan, kita ke 3D object, kita pilih quad. Nah, dari quad ini rotasinya kita buat 90, kita samakan sama posisi kertas ya, posisi gambarnya. Setelah itu scale-nya disesuaikan saja nih. Kalau bisa jangan min ya. Plus saja nilai jangan sampai minus. Nah, oke, pas kan ya. Nah, itu lebarnya kita sesuaikan. Nah, ini layar ya. Gunanya scale ini, nggak apa-apa ini putih ini bukan berarti dia menutupi layar, bukan. Nah, gunanya dari image target ini sendiri itu apa image target sih? Gunanya dari 3D object quad sendiri itu bertujuan sebagai layar yang ada di ini markernya atau yang ada di gambarnya seperti itu. Jadi misalnya dia gambarnya, nah gambarnya kotak, gambarnya kecil di koran ya, biasanya kan koran-koran kan ada gambar yang sudut di pojok kanan kan kotak kecil itu tidak terlalu berefek, dia akan menyesuaikan sama gambar yang ada di itu seperti itu ya. Nah, kita setelah membuat quad, nah kita bikin video playernya, kita hubungkan dengan video yang kita kaitkan seperti itu. Nah, dari video player, nah dari video player, nah itu render mode-nya kita buat ke material override. Kenapa dibuat material override? Itu biar kuatnya biar video player itu dapat membaca 3D object kuatnya atau layar yang kita buat. Nah, seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa ya, play on width-nya dimatikan. Soalnya nanti kalau kamu udah di setting di APK, itu nanti kalau kamu setel langsung dia keluar musik videonya. Nah, cuman keluar audionya saja seperti itu. Dan jangan lupa seharusnya kamu buat URL. Nah, kalau video kan ada video klip sama URL nih. Kalau dibuat video klip, ini nanti dia akan masuk ke aset. Nah, kalau kamu masuk ke aset, berkasnya ini akan menjadi lebih besar gitu. Nah, kita kan minimalisir nih semua videonya kita URL kan saja seperti itu. Biar pas waktu kita full setting itu APK-nya nggak sampai 700 MB kan, cuma 20 MB atau 30 MB karena kan cuma gambar saja kita yang kita masukkan gitu. Nah, setelah kita udah ini kan udah masih bikin video player, kita bikin ke image target. Nah, di image target ini, kita akan memasukkan namanya trackable event. Nah, sebentar. Nah, kita buka dulu trackable eventnya. Nah, trackable event ini bertujuan untuk tracking font sama tracking loss. Nah, maksudnya dari tracking font sama tracking loss sendiri, ini bertujuan kalau ketika gambar masuk, dia kan berarti tracking font tuh, oh marker terdeteksi. Kalau misalnya gambarnya kegeser sedikit kan berarti tracker loss gitu. Nggak ada, nggak muncul lagi seperti itu di gambar. Nah, bisa dilihat saya menggunakan public event. Nah, nanti ada dua, yaitu namanya tracking font sama tracking loss gitu. Nah, sebenarnya sih nggak usah harus tracking font sih, saya cuman terdeteksi itu aja. Tidak terdeteksi bisa dibuat seperti itu, bisa kayak gitu. Nah, setelah udah kita masukkan kan, kita kembali lagi ke image target, kita sisipkan kan tadi. Nah, ini ada di trackable event scriptnya, kita pilih add to the list. Nah, add to the list ini bertujuan untuk menyisipkan video yang jadi gambar kita itu dipasang video seperti itu. Nah, video playernya kita geser saja yang di image target 8. Nah, kita kan ini kan no function nih. Nah, kita pilih video player, kita pilih play. Nah,
Sedangkan yang tadi itu saya tracking loss ini kan tidak terdeteksi tuh, misalnya markernya hilang. Saya buat pause saja. Jadi kalau ketika gambarnya misalnya kamu baca koran kegeser kan, oh markernya lepas, itu kamu nggak perlu harus misalnya posisi belum download gambarnya ya, belum download videonya. Nah, itu dia auto melanjutkan videonya seperti itu. Nah, bikin video player, pilih pause. Oke. Sudah ya, ini sudah selesai. Nah, ini sebelum itu, nah kita masukkan dulu URL-nya. Nah, ini saya buka. Ini saya akali dengan cara saya taruh di Google Drive. Google Drive kampus saya. Nah, ini videonya, ya kan? Nah, videonya ini jangan lupa kamu share. Nah, ini jangan lupa dibuat biar. Nah, dari videonya sendiri jangan lupa dibuat uh, general aksesnya tuh anyone with link gitu. Tapi sebelum itu, kalau langsung dari Google Drive itu nggak bisa. Jadi kita convert dulu linknya Google Drive kita convert. Nah, ini URL-nya. Nah, bisa dilihat saya memanfaatkan Google Drive Link Generator. Nah, dari situ, sebentar, nah salah. Nah, dari situ kembali lagi ke URL kan. Nah, tiga video player kita masukkan tes seperti ini gitu. Nah, oke, setelah ini, nah ini kan sudah jadi nih beritanya. Kita tinggal build APK, kita paskan gambar yang terkait sama ini. Nah, meskipun gambarnya juga berbeda, misalnya ini gambarnya kan egrang, ini foto anak kecil egrang 3. Nah, kalau misalnya foto egrang 3-nya ternyata rada ngeblur, itu tidak masalah, masih bisa kebaca karena ada markernya tadi gitu. Kualitas misalnya printnya jelek gitu. Nah, beda. Apalagi misalnya ada orang mau niru gitu, mau foto egrang 3 dipasang gitu. Kan mereka tidak tahu di dalamnya dari marker ini kan ada video apa, mereka kan tidak tahu seperti itu. Nah, jadi markernya itu berita koran, misalnya koran 1 bikin berita ini, koran 2 niru gitu. Koran 2 meniru, mereka mengambil foto yang sama. Nah, tapi mereka tidak tahu di dalamnya koran itu ada video aslinya seperti apa gitu. Dan juga ketika diarahkan itu beda markernya, soalnya mereka tidak dapat meniru sama sekali karena markernya itu berbeda dari yang telah diluruskan seperti itu. Nah, ini kan tadi saya akali dengan cara pakai Harris Corner Detection tuh yang di MATLAB tadi yang saya jelaskan, biar dapat nilai outcome bentuknya 4. Kalau orang cuma niru, mereka mungkin dapat nilai outcome 1, sulit untuk di scan gitu, dan juga mereka tidak tahu isi dari videonya. Nah, oke, setelah ini kan videonya udah jadi, markernya udah jadi. Tapi di sini saya ingin membuat namanya sumbernya gini. Jadi maksudnya itu dari kita video koran ini kan udah terdeteksi itu gambarnya, videonya berjalan, tapi saya ingin menambahkan button hidden button. Jadi ketika kita nge-track ke gambar ini, tiba-tiba ada hidden button muncul. Nah, hidden button muncul ini bertujuan untuk melempar ke sumber websitenya. Misalnya beritanya kan rata-rata koran kan beritanya nggak terlalu jelas tuh. Nah, dari situ saya akan menghubungkan ke website online-nya seperti itu. Jadi lebih enak. Jadi ketika kamu misalnya gini lah, pas kamu nge-track video kan lama, aku harus downloading lama kan, ya udah langsung buka website aja, ingin lebih tahu kayak gitu. Nah, dengan cara ya seperti ini. Nah, kita ke image target, kita bikin UI, kita pilih button ya, button, jangan lupa button. Nah, dari button sendiri oke, kita arahkan. Nah, button kita pilih yang hijau ini, kita set ke bawah, kita paskan sama yang ini. Nah, hijau, yang biru-biru ini itu icon sih, tidak terlalu bermasalah. Nah, tinggal kita sesuaikan sprite-nya, gambarnya yang icon tadi ya. Ini masih loading, kan sekalinya banyak, soalnya banyak UI button yang saya masukkan ya. Oke. Nah, ini ya sebentar saya coba contoh ini aja lah, nggak apa-apa ya, nanti saya betulkan saja karena banyak soalnya. Harus dicari dulu. Nah, coba saya buat ini ya, share gini aja, button mana ya. Nah, ini. Nah, udah kan, dari kita udah membuat ini, itu kita
belum terkait sama websitenya, harus kita pasang dulu. Nah, dengan cara seperti ini, kita bikin dulu namanya script. Nah, kita bikin create, kita tulis link 8 gitu ya. Nah, untuk yang lain sudah saya masukkan itu. Nah, oke, kita pencet dulu, masuk ya. Sebentar, ini loading, kita kan bikin script baru soalnya, jadi dia langsung ngeload di Visual Studio-nya seperti itu. Nah, ya kan. Oke, prepare. Nah, dari visual ini kan udah kelihatan ada bawaan sistem using name-nya. Using name-nya kan ada sistem collection, sistem collection generic, using itu engine. Nah, ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Nah, tapi di situ kita namakan public class-nya link 8 monofaver. Nah, ini masih sama nggak apa-apa. Tapi di sini saya hapus saja karena kalau cuman butuh sedikit kok. Nah, kita kita tulis ini bukan public public bukan void stat ya, public harusnya. Public void ya. Nah, habis itu kita terus application jangan maaf, apa ini keyboardnya, maaf, ada ini application titik ke open URL. Nah, open URL. Nah, dari open URL sendiri tinggal masukkan linknya, titik 2 tes. Nah, dah. Jadi ya cuman simple gini saja seperti ini gitu. Public void, kita open void gitu aja. Nah, oh ya, tapi sebelum itu kita public void ini masih menambahkan lagi namanya, itu kontrolnya open channel. Nah, ini namanya sih open channel saja biar enak gitu. Nah, setelah kita bikin ini, nah kita masukkan linknya nih yang terkait. Nah, ini kan posisi sudah saya buka nih linknya. Nah, beritanya kan. Nah, tadi kan gambarnya beda kan dari yang gambar asli. Saya mencoba tadi pakai gambar yang buruk gitu. Nah, kita copy, ya kan, sudah kita masukkan di sini. Set, dah, kasih titik 2, set, Ctrl save, sudah di save kan. Kita attach ke Unity, apakah ada error, tidak ada error, kita tutup, lalu kita buka ke Unity lagi. Nah, enable. Nah, setiap kita melakukan atau script baru, kita enable debugging decision seperti itu. Nah, sebentar, ini memang memerlukan waktu soalnya kan dia ada script baru datang, dia menyesuaikan semua seperti itu. Nah, oke, udah masuk kan. Nah, di situ kita ke canvas. Nah, di canvas kita pilih nih namanya nah, sebentar, saya rada ini. Nah, oh, maaf. Nah, di sini kita canvas kan, kita masukkan nih namanya link 8 yang sudah kita centuskan tadi. Nah, sudah kan? Sudah masuk tuh. Nah, habis itu kembali ke button. Nah, ke button ya. Button. Nah, button ini kita lagi langsung pencet aja di button plus. Nah, di add to the list. Add to the listnya kita tarik kanvasnya. Kanvas ini bertujuan sebagai button itunya gitu loh ya. Nah, kita ini pilih tadi kan ada link 8, jangan lupa. Oh, sebentar, ini kok nggak ada open channel. Oh, seharusnya ada open channel. Sebentar, kita cek lagi di Unity-nya. Oh, ada error. Nah, harusnya ini open channel kan udah kelar. Itu Unity. Nah, dah. Oke.
Oke, sudah ya. Sudah benar kan? Benar. Wah, benar. Nah, kanvasnya udah kita pencet link 8. Nah, ini baru keluar kan open channel karena tadi belum ke save ternyata. Nah, sudah ya. Sudah ke save, ke open channel, kita save. Tes gitu. Nah, ini sudah. Nah, ini saya sudah dari apa jadi button ini nanti langsung terhubung sama websitenya gitu. Nah, nanti habis ini saya akan menampilkan uji cobanya pada koran asli, dan juga gambar tadi yang image target 8 akan saya tampilkan juga, soalnya itu terkait sama korannya tadi ada gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan prakteknya seperti apa, image targetnya seperti apa gitu. Sekian dari Unity-nya, program yang saya tampilkan di Unity. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan tes uji aplikasi yang sudah saya build jadi APK. Nah, bisa dilihat. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ini. Nah, berfungsi dengan sesuai keinginan, dari cara penggunaan bisa, ke informasi bisa. Nah, yang tadi sebelumnya yang di Unity kan saya menjelaskan bahwa blog Bojonegoro TV kan bisa dipencet nih. Nah, langsung buka ke website seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita ke area merah. Nah, tadi kan saya sempat berita 8 kan sempat saya masukkan di ini kan untuk uji marker yang baru. Nah, di sini saya akan mencoba gambar yang tadi saya masukkan seperti itu, seperti ini. Ini contoh berita 5 yang saya masukkan, saya paskan kan gambarnya. Nah, di sini dia berjalan. Nah, karena video ini sudah saya download, jadi otomatis, nah kembali ya, nah jadi otomatis dia sudah langsung seperti ini. Lihat ya, bisa dilihat kan. Nah, ini dia tidak makan MB, tapi di sini itu bisa kita, kalau tadi kan nggak ada, kita pencet. Nah, dia pencet, ini dia langsung melempar ke lampiran beritanya. Ya, loading ya, lemot gitu. Nah, dia buka ke news.com ya. Nah, mungkin internetnya lagi bermasalah, nggak apa-apa. Nah, ini kan nih, saya lanjutkan lagi. Nah, dia nggak ada kan langsung tombol untuk itunya. Jadi cuma ada berita terkait, dia langsung membaca. Seperti ini juga ini ya. Nah, tiba-tiba keluar kan. Nah, ini karena berita baru kan. Nah, dia menunggu sampai ini selesai. Nanti dia secara otomatis langsung buka. Nah, ini laman beritanya juga. Nah, bisa dilihat kan. Nah, dia langsung otomatis buka ke websitenya yang terkait untuk informasi lebih lanjut seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, sebentar, itu tadi yang kita masukkan. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, beritanya kita paskan dulu. Nah, dia memerlukan waktu. Nah, ini filenya sudah saya download, jadi dia tidak memakan download lagi kan. Nah, seperti lagi. Ini dia langsung buka website juga sesuai, langsung ada info terkaitnya. Dan ini hasil tadi yang saya masukkan pertama. Nah, dia harus mendownload dulu karena file ini baru kan. Nah, dia dia download kan, jadi 600 KB. Nah, 600 kan. Nah, ini menunggu. Nah, sambil misalnya internetnya lemot, kita bisa buka websitenya kayak gitu contoh. Nah, buka ke Jawa Pos kan. Nah, jelaskan seperti itu. Nah, seperti itu yang sudah kayak saya jelaskan di Unity tadi. Nah, jadi aplikasinya berjalan. Kita lanjutkan ke sini. Dia otomatis akan melanjutkan videonya. Nah, seperti itu. Nah, langsung melanjutkan lagi kan. Nah, itu dari pengujian hasil tes koran saya. Ya, ini aplikasi saya, Koran Otomatis Merah Putih. Nah, sisanya mungkin untuk hasilnya saya ada di penulisan artikelnya. Untuk pengujian sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih.